podcast Kaliana, podcastnya seniman tradisi dan kontemporer. Oh iya, saya masih pakai kacamata hitam ya. Hari ini saya sudah bersama dengan 3 orang cowok ganteng nggak ya? Ya di sini ganteng karena saya yang paling cantik. Personel dari Pecas Ndae. Yeay, saya baru ini mau ngobrol sama Pak D dari sebentar iki aku tak nggarap Semarang iki. Astagfirullah, ini acaranya Ini apa ini? Ini ada ngejokke proposal. Oh boleh. Ya. Tapi saya lanjut Iya, sambil ngobrol aja boleh. sambil ngobrol dengan 2 orang jadinya. Kita kenalan lebih lanjut. Siapa sih Pecas Ndae yang kalau sependek ingatan saya mereka itu sudah berdiri sejak sebelum ditemukannya internet. Jadi dari sini dulu. Yang 2 ini siapa? Ya. Kita dari sini dulu kenalan yang nggak sibuk, yang sibuk cuekin aja dulu. Monggo, ini Mas siapa? Pak D siapa? Mek. Pak D Mek, yang ini Nurul. Pak D Nurul, yang ini Dan saya di panggung Sidul. Pak Dedel. Ya. Nah, oke. Kita sudah ada 3 orang personel Pecas Ndae. Sebenarnya Pecas Ndae ada berapa personel? 8. 8. Sejak Dari awal sekali ya ndak 8. Banyak ya. Wah, itu Sebelasan. Berapa RT? gonta ganti ada pernah 11 pernah. Oke. Pernah 11. 9 pernah. Budgetnya akeh, uangnya akeh. Oh, Iya, asik. tuh. Berarti semakin besar budget, bisa sekampung ikut semua. Oh Mau? iya begitu. Gitu. Budget mepet yo kadang wong telu ya. Oh, itu yo ini kan berkenetan. Oh iya, betul. Malah ngandani penonton ini budgetnya mepet ini. Budget Jadi, lu, weh. tahun berapa sih Pecas Ndae itu berdiri? Tahun 93. Bener ya ketika internet belum masuk di Indonesia, Iya, 93 ya? benar. Itu Belum pada punya HP. telepon koin lah. Agpam sama listrik belum ada ya kita ya. Oh, PDAM belum buka. Oke. PDAM Makanya belum dia ada. mainnya esok. Dulu kenapa yang diambil itu adalah musik humor? Mau musik horor masa penonton. Itu bukan diambil, itu nemunya kan tidak sengaja waktu Oh itu. gitu. Nemu Iya. di Nemu di sampah-sampah. Lah iya, ndak Loh, sengajain nemu musik di- humor, diambil. Oke. Gitu. Latar Itu belakangnya ya apa? tidak sengaja. Heeh. Itu latar belakangnya yang lebih tahu coba Mas. Nggih. Nah, mari Pak D. Jadi ketika itu di Seni Rupa UNS kan kumpulan teman-teman anak muda senangan itu Gojek loh, Pak. Ya, waktu itu Senengnya. Dias Natalis. Ya waktu di Natal itu puncaknya, tapi hariannya nek kumpul tuh Gojek, celelean, selengean dan sebagainya gitu. Terus kita ada ide nek di wadah dikasih apa, kita bikin wadah apalah entah itu apa. Kebetulan teman-teman banyak yang suka musik. Oke. Nah, musik terus seneng selengean. Wis digabung. Dikombain ya. Nah, Jadilah digabung. musik humor. Intinya Kelompok gitu. musik humor bukan kelompok lawak ya. Bukan. Bukan. Kalau lawak itu kan pasti. Kalau musik humor itu Nggak jelas. humornya itu kan enggak kelihatan, Oke. tapi tahu-tahu ketawa Oke. gitu. Yang jelas kita menggabungkan musik dan guyonan gitu. Mhm. Dan humor gitu, musik dan ya, Sejak 93, kalau sampai setahun ini 2021 berarti umurnya berapa? 27. 27 27 tanggal 19 kemarin. Luar biasa. 27. Iya. Enggak, 5 September September. tepatnya, 5 5 September 93. Oke. Ini yang kalau 3 ini berarti sejak awal ya? Ini Oh, ini yang paling awal. Saya tuwek dhewe. Oh, dewe Ya. paling senior. Tapi umurnya lebih muda sendiri Lebih muda. karena dia sering out dari Pecas Ndae, gabung lagi. Bukan sering pernah. Lah, itu Saya gimana tukang itu vakum. maksudnya? Oh, nggih. Olah Ah, ya. repot-repot Mas. Oke. Mas. Yes. Penak ya nih kita disuguhi ya. Iya no. Ini yang kopi siapa? Pengertian, no. kita jawaban salah itu disugo. Eh, Jawabannya salah disugo. tetap disuguhi ya. Jawabannya bener kenapa? Ini habis ini kan bayar dewe-dewe. Ya intinya itu. Jadi kalau sejarahnya gitu, tahun 93 kita kumpul-kumpul, terus senengnya selengean daripada nanti kesannya tidak terakomodir dan liar, kita jadikan wadah.
Oke. Nah, dalam perjalanannya kan ada juga yang mulai bermunculan grup musik atau kelompok musik yang alirannya hampir mirip-mirip dengan Pecah Sendai. Ya, banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Dan itu malah kita jadikan teman. Hmm. Kita jadikan konco. Jadi kita bukan kok menganggap mereka sebagai kompetitor, enggak. Jadi Tapi konco kita rangkul. untuk Candai sendiri itu beberapa genre ada di dalam Candai. Ada yang menggeluti rock, ada yang lebih menggeluti blues, terus ada juga Androk. Oke. Iya. Jadi itu kita ramu sedemikian rupa sebagaimana indahnya musik diperindah lagi. Oke. Nah, kalau menurut Candai begitu. Jadi latar belakang Pecah Sendai waktu itu tuh macam-macam. Nah, ada yang senengin musik rock, enek sing keroncong, enek sing seneng dangdut, ada yang seneng pop cengeng, waktu itu kan pop cengeng. Oh ya, mendayu-dayu ya. Jadi dari semua apa ya aliran genre musik yang disukai masing-masing itu kita combine gitu. Diramu Diramu. menjadi sajian musik Ah, luar jadi ala Pecah Sendai. Pecah Sendai gitu. Oke. Kalau sedang on stage atau nek bahasa kita tuh dapat tanggapan itu, Pentas. pentas itu biasa karya yang ditampilkan itu by request atau menyiapkan tema sendiri? Kita lihat, teman-teman? tergantung. Kita lihat nanti kalau pementasannya itu seperti apa. Oke. Kalau ulang tahun, Hmm. terus catering. Berarti disesuaikan itu- konteksnya. Iya. Ya, Oke. sesuaikan. Konteks acara maupun konteks audiensnya ya. Ada juga panitia itu yang minta, Mas yang lagu itu bawakan lagi ya. Gitu. Request khusus ya. Nah, ini ada yang pimpinannya lagi ulang tahun nih, ada yang lagu yang juga ulang tahun gitu. Nggak masalah. Lebih gampang yang kayak gitu ya, jelas kan gitu. Iya. Nggak usah, mereka-reka Tapi kita atau- tidak menerima ini permintaan dari audiens. Oh gitu. Iya. Jadi Ya, nggak kita terima yang menerima dadakan tapi gitu. nggak kita penuhi paling. Oh gitu ya. Iya betul, menerima enggak apa-apa kan. Mau dia mau minta apa tapi kan terserah enggak dipenuhi ya. Jadi kan segmennya yang nanggap kita itu kan macam-macam, Mbak. Ada yang pernah kita itu menghibur anak-anak semua. TK semua. TK, TK semua pernah. SMP pernah. Panti jompo. Oke. Nah, terus ini apa di SMP pernah, SMA pernah, mahasiswa ya sering. Umum gimana gathering untuk apa perusahaan apa gitu. Jadi kita itu nanti formulanya beda-beda. Oke. Oke. Nah, karena audiensnya itu berasal dari latar belakang yang sangat beragam. Ceritain dong pengalaman manggung yang paling ekstrim mungkin yang pernah dialami oleh teman-teman Pecah Sendai. Kalau Yang tampilannya paling- kan pasti ya. Tampilan Pecah Sendai dari dulu memang ekstrim, tapi maksudnya pasti kan punya pengalaman ya. Ya. Karena kan audiensnya yang beragam tadi. Pernah nggak yang paling pernah paling dulu. nyebelin kayak ada paling Yang menyedihkan? paling ekstrim itu tertimpa pada saya. Hah? Waktu itu zaman jenate Emil, itu saya pernah dinengke itu 1 bulan. Didiemin maksudnya? Didiemin, Nggak diajak didiemin. bicara? Ah. Kenapa? Tapi aku nggak tahu persoalannya. Oke. Tapi kalau pentas nggak ada masalah, Oh. nggak ada masalah. Lebih gila, lebih gila dari tiap harinya ngobrol ini, itu lebih gila pentas Oke. itu. Jadi Yang kita saya berusaha rasakan itu. profesional gitu. Iya. Belakang Keren panggung itu di berarti atasnya. kan ya. Iya. Itu secara dia sebagai performers ya perform, memberikan yang terbaik, tapi ketika di Iya. off stage ada masalah dengan personel lain. Ada dulu pengalaman sekali, ya waktu 1 kali pentas ekstrim sekali di Prambanan ya. Ya. Kita sudah kontrak, sudah siap, panggung sudah siap, hujan terus Mbak. Waduh. Wah ekstrim sekali, nggak jadi pentas ini dibayar, ekstrim toh itu. Ekstrim, Ya. itu ekstrim, maaf. Wah, mesaknya tenan ya Pak Ide ya. Masa kita nanggap. Masa akhirnya Masa sing nompo. manggabut ceritanya. Itu benar. Makan gaji buta. Gaji buta. Jadi makan ini kayak nggak enak-enak kan lo ya. Serius. Iya, langsung tak antek gitu. Itu yang paling ekstrim itu bom Bali pertama. Heeh. Itu kita main di Surabaya, bom Bali deng itu sampai terdengar. Serius ya? Iya serius. Oh. Itu kelingan berapa? Ya, Nang iya. hotel itu. Kita Anunya main itu di hotel. euforianya pun sampai Bergetar. Itu. Oke. Saya ngerasa paling ekstrim itu. You say you cry.
Tapi ekstrim yang sedang-sedang banyak sekali gitu. Belum ekstrim loh. Sedang itu bukan ekstrim sedang-sedang ya. bukan ekstrim. Oh ya, Sobat Kalyana yang belum sempat menyaksikan penampilan Pecas Dae di channel YouTube Kalyana Art Official, mungkin nanti bisa cari ya di library-nya tertanggal 21 Juli 2020. Nah, dulu itu Pecas Dae tampil full sendirian ya. Ya. Waktu itu menghibur penonton Kalyana Art Official. Nah, kita kembali lagi lanjut nih. Memasuki era digital. Memasuki era digital. Ini kan seniman yang ibaratnya kalau orang Jawa udah ngake ya gitu. Iya. Wah ngake, yang ngake itu ini Mbak. Itu dibangke pani banget itu. Gimana teman-teman Pecas Dae menyikapi adanya perubahan ya yang dulu pentas Manual. analog kan bahasanya ya gitu kali ya. Nah, terus ada perkembangan teknologi dengan memanfaatkan digital itu tadi, dan sekarang ditambah diperburuk dengan adanya pandemi. Pentas-pentas langsung tatap muka itu sangat-sangat dibatasi dan Ya. semua orang sepertinya berlomba-lomba untuk membuat konten biar nggak diem aja, biar Ya, tetap masih bisa berkarya dan bisa berkontribusi untuk seni pada umumnya. Bagaimana teman-teman Pecas Dae menyikapinya? Menyikapi tentang masalah ini Pecas Dae itu sangat beruntung sekali. Karena walaupun tanpa audien, itu kekuatan Pecas Dae itu kan humornya ada audien. Lah, di era-era seperti ini itu untuk belajar Pecas Dae. Tidak harus ditonton audien Live. langsung. Langsung di depan ya. mata gitu ya. Gitu. Biasanya kan kelemahan seniman kita ini kan nek ora ditonton abot. Kita berat sekali untuk menghibur itu. Apa untuk bahannya itu apa itu Atmosfernya mungkin lebih berat ya ketika Iya. tidak ada real person yang menyaksikan di depan panggung. dengan adanya ini kita juga jadi Belajar. enjoy. Kita harus menyesuaikan kebutuhan penonton di luar sana itu kayak apa sih gitu. Oke. Pecas Dae pernah tampil live di acara pentas Jam 8 Kalyana Art Official. Ya. Boleh dong kasih tanggapan gimana sih apa namanya yang diupayakan oleh Kalyana ini di mata teman-teman Kalau Pecas Dae? saya sendiri sebagai joker itu nyaman karena kebutuhan kita di panggung itu sudah tersampaikan. Oke. Ya. Ya, saya ini kamera yang mix kameranya itu sepertinya butuh sutradara dari masing-masing penampil. Gitu ya. Supaya tahu mana ini misalnya lagu ini. Oh ya, Nah. yang dapat humornya maksudnya. Iya. Jadi ada. Pas tari juga gitu, sutradaranya harusnya mendampingi. Saya kayak waktu barengan tarinya Ayu kok seperti ya. Itu pas wayah kembangnya ada disuting Oke. bareng ya seperti itu kan. Ya. Eman-eman. Ya. Terus alatnya Jadi bagus. masukkan aja ya, Iya, masukkan betul. yang bagus. Nah, Tapi apa? Kadang-kadang kan salah fokus Betul. karena tidak ada sutradara Iya. gambarnya Iya. gitu. di Terima Pecas kasih. Dae waktu itu kan beberapa kali adegan ya ada eman-eman Jadinya gitu. miss ya. Yes, ya. Oke. Waktu sidul ajane iki mimiknya bagus sekali, tapi sing kesoting malah sing ngebas gitu. Oke, terima kasih banyak. Masukan aja. Masukan. Maksudnya secara umum gimana? Teman-teman Pecas Dae Oke, melihat nggak program yang masalah. dijalankan oleh Nggak Kalyana sejauh ini. Masalah. Tapi masih ada satu lagi. Kita penampil humor nggak perlu ini aksesoris lampu-lampu itu. Oke. Ya, itu karena sangat mengganggu fokus dari Malahan penonton. ya. Iya, Orang beneran Kuning aja. atau putih polos Iya. saja. polos. Polosan. Kayak terumak lah. Oke. Ada nggak mungkin harapannya pada mungkin channel-channel yang berusaha tetap mengajak teman-teman seniman agar tetap bisa berkarya di masa pandemi ini? Harapannya seperti apa? Apakah mendukung biar bisa napasnya panjang atau gimana? Tanggapannya? Ya harapan atau tanggapan? Harapan Harapan ke yo depannya. kita kerpin aja ngobrol-ngobrol kayak gini. Karena obrolan kayak gini itu kan orang tidak tahu. Seruntungnya ini ketemu di pada akhirnya kan kita tetap butuh itu pentas Iya, kayak betul, gitu. betul. Jadi saya nambahin mungkin harapannya gini, Mbak. Kayak stasiun-stasiun apa swasta seperti ini ya. Iya, channel-channel YouTube. Channel swasta seperti ini banyak menggandeng
sponsor, Oke. banyak menggandeng yang untuk menggali dana untuk biar seniman-seniman itu bisa terakomodir Betul. ide-idenya. Betul. Daya Jadi kreasinya. selalu ngadain tiap bulan ini di gilir aja. Nanti kan walaupun pentas secara langsung nggak ada, tapi di YouTube itu gayeng gitu loh. Dan ini, Gayeng Pak, selalu ada. kalau pengkarya harus mendokumentasikan sendiri, membuat sendiri, itu nggak cukup. Secara pikir, secara energi nggak cukup. Ya. Ya, harus ada dari pihak lain yang memang spesial untuk membroadcast. Biar seniman bekerja di seninya, broadcastnya dikerjakan oleh yang memang ahli broadcast. Iya. Kadang-kadang kita kan bikin sendiri, Betul. jadi seaneh Nah, Ya. gitu. Itu malah kurang apa ya? Nanggung. Iya, jadi tanggung. jadi memang butuh kolaborasi dari Betul. banyak pihak Iya. ya. Seniman bisa berkarya, terus yang teman-teman IO mungkin juga bisa mempekerjakan orang-orangnya. Itu kalau kita lihat di channel YouTube kan banyak sekali yang bikin konten-konten pribadi ya. Ya, Itu karena mereka nggak ada saluran. betul. Saluran yang dibikin oleh apa itu tuh broadcast semacam Kailana itu kan nggak ada. Jadi kita harapannya Kailana lebih maju, menggandeng Lebih banyak seniman. lebih Iya. banyak Oke, seniman. amin. Pecah sendiri punya akun resmi nggak? Pecah dari Ada. TV. Oh, malah Sendai TV, namanya Pecah Pecah Sendai Sendai TV. TV. Nah, teman-teman Gitu. mungkin yang mau menyaksikan rekaman penampilan Pecah Sendai yang sudah-sudah, boleh juga mengunjungi Pecah Sendai TV ya. Sendai TV di channel YouTube. Oke, kayaknya sudah banyak cerita yang kita share dengan penonton Kalyana Art Official. Mungkin bisa jumpa lain waktu ya kalau kita Siap. sudah bikin acara live lagi. Ya, Oke. Mbak. Demikian tadi Sobat Kalyana podcast bersama teman-teman dari Pecah Sendai. Jumpa lagi di podcast Kalyana edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Iya, Mbak. Oke. Matur nuwun. Yeay.